seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu sahabatku semuanya. Apa kabarmu? Tuhan memberkati kita semua. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi. Saudaraku, kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkatimu, saudaraku. Firman Tuhan, renungan kita dari kitab 1 Samuel 7 ayat 3 dikatakan begini. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikian, saudara-saudaraku, maka Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin, dari kekuasaan yang lalim, dari kekuasaan yang menindas, dan dari kekuasaan yang menjajah kehidupan. Saudaraku, tentu setiap orang menginginkan sebuah kebebasan, menginginkan kemerdekaan di dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya diperhamba atau diperbudak oleh orang lain atau kekuasaan yang lain. Kita mau bebas, kita mau merdeka, karena sesungguhnya kebebasan dan kemerdekaan itu sudah kita terima dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Itu adalah kebebasan yang sempurna yang sudah kita terima. Dengan demikian, kebebasan, kemerdekaan yang kita terima melalui Yesus Kristus, kita terbebas dari dosa-dosa kita. Kita terbebas dari kuasa maut. Sehingga dengan demikian ini yang akan kita ikrarkan dan yang akan kita pelihara, kita syukuri di dalam kehidupan ini. Tentu saudara-saudaraku, untuk sebuah kebebasan, untuk sebuah kemerdekaan melalui renungan kita ini, saudara-saudaraku, kita diajak, kita dipanggil supaya kita berbalik kepada Tuhan secara sungguh-sungguh dengan segenap hati. Artinya mengembangkan hidup semakin dekat kepada Tuhan dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki, meninggalkan pemberontakan kita terhadap firman Tuhan dan kembali kepadanya, menyukakan diri dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama disampaikan kepada kita untuk memperoleh masa depan, untuk meraih masa depan itu, kebebasan itu. Yang pertama kita lakukan pertobatan diri, penyesalan akan segala dosa-dosa kita, dan berupaya dan datang secara mendekat dan mendekat kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, maka kita akan dilepaskan dari tangan-tangan kejahatan, dari tangan-tangan kekuasaan yang lalim, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang merdeka, yang sudah diselamatkan, saudaraku. Kemudian sebagai tanda pertobatan yang kita lakukan, dikatakan bahwa engkau harus menjauhkan para allah asing
atau dewa-dewa Baal, ilah-ilah yang kita sembah, yang kita arahkan hati pikiran kita untuk tunduk kepada, tinggalkan itu semua. Bahwa dengan pernyataan ini tidak ada Allah lain yang sanggup menyelamatkan engkau. Dewa apapun, ilah apapun yang ada di dunia ini tidak akan pernah sanggup menyelamatkan kita. Katakanlah, apakah masih ada pada zaman sekarang ada Allah-Allah lain atau patung-patung sesembahan? Mungkin saja itu tidak ada lagi. Tapi dalam zaman yang modern ini, materi bisa kita jadikan sebagai ilah. Kalau saya katakan ilah, itu berarti semua orang menaklukkan pikirannya, mengarahkan hatinya, kekuatannya untuk sesuatu. Bukankah zaman sekarang ini banyak orang mengarahkan hatinya, berpaut kepadanya, dan seluruh kekuatannya diarahkan untuk sesuatu materi? Berarti materi itu sudah menjadi ilah bagi kita. Saudaraku, tidak, tinggalkanlah itu. Hanya Allah satu-satunya sumber dari kehidupan, kebebasan kita, saudaraku. Materi tidak akan pernah memberikan kita kehidupan, tetapi itu hanya sebagai sarana. Jangan lebih besar sarana yang ada ini dari pemberi sarana yang ada. Tuhan sendirilah pemberi sarana itu. Sehingga hanya Tuhan yang harus kita sembah. Kepadanya hati kita, pikiran kita, kekuatan kita, kita arahkan kepadanya. Itulah saudara-saudaraku, kalau dikatakan membangun sebuah pertobatan, meninggalkan semua, mengarahkan hati kita untuk sesuatu yang bisa menjadi sarana kemudahan di dalam kehidupan. Dan selanjutnya, saudara-saudaraku, dikatakan, tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Artinya, kita fokus, kita mengarahkan, kita seluruh hidup kita secara totalitas mengikut apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Kita beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang secara sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, orang yang secara sungguh-sungguh mengimani Tuhan, dalam arti dia taat dan setia hanya kepada Tuhan, sehingga dia membiarkan hidupnya dipimpin, diarahkan, dan dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Itu orang yang beribadah. Jadi beribadah itu, saudara-saudaraku, tidak hanya sebatas kita melakukan seremonial, bernyanyi, berdoa. Bukan itu, saudara-saudaraku. Tetapi itu menjadi sebuah praksis kehidupan yang akan kita lakukan sebagai tanda ketundukan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan demikian, saudara-saudaraku, maka Tuhan akan melepaskan kita dari semua kekuasaan yang lalu, kekuasaan kegelapan itu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, pesan firman ini, saudaraku, mari bangunlah hidup pertobatan di tengah-tengah kehidupan, mendekatlah kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku secara sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan kemauan, kepasrahan hati, menerima apa yang Tuhan kehendaki dan sekaligus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Saudaraku, dengan demikian kita memperoleh kemenangan di dalam kehidupan ini, memiliki masa depan yang mencerahkan, hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa, syukur bagimu Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami. Kiranya firman ini menggerakkan kami supaya kami tetap setia beriman kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkatilah kami semua di dalam perjuangan kami untuk memperoleh kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Dan biarlah hidup kami sudah menerima keselamatan dan memaknai keselamatan itu dengan hidup berpaut kepadamu. Terima kasih, berkatilah umatmu semua dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku semua. Amin. Mendekatlah kepada Tuhan, saudara-saudaraku, maka hidupmu akan memperoleh kemenangan. Tuhan memberkatimu.